Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Mengenai bisnis model kanvas yang wajib diketahui. Menjalankan sebuah bisnis membutuhkan sinergi antara semua departemen agar perusahaan berjalan lebih efisien sehingga dapat mencapai tujuan bisnis lebih cepat. Agar hal tersebut dapat direalisasikan, maka perusahaan dapat menggunakan model bisnis seperti bisnis model kanvas. Di dalam sebuah bisnis, apapun bentuknya, pasti ada beberapa orang yang mengoperasikan agar kegiatan usaha tersebut berjalan lancar. Di dalam sebuah bisnis juga memerlukan strategi, manajemen, maupun sistem yang mempermudah orang-orang di dalamnya untuk bekerja secara aktif dan sesuai goals yang dimiliki perusahaan. Salah satu model bisnis yang terbukti efektif dan sering diterapkan dalam bisnis model kanvas. Jika Anda ingin mengembangkan perusahaan Anda dengan menggunakan bisnis model kanvas, maka Anda datang ke tempat. Dari pengertian bisnis model kanvas hingga contohnya. Hari ini saya akan membahas tuntas mengenai bisnis model kanvas. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas atau BMC merupakan kerangka kerja yang berguna untuk menunjang jalannya usaha ke depan. Kanvas disusun dengan tujuan untuk memvisualisasikan, menilai, menjelaskan, maupun mengubah model bisnis hingga kinerja perusahaan dapat maksimal. Sederhananya, model bisnis adalah strategi yang dibuat pada awal usaha dan mengatur hubungan antara bagian produksi, distributor, hingga sampai dengan ke tangan konsumen. Tujuan pembuatan bisnis model kanvas adalah untuk membantu perusahaan untuk merencanakan proses bisnis yang memberikan validasi terhadap berbagai aspek penting dalam perusahaan. Contohnya, dari poin-poin penting yaitu sumber daya, pengeluaran yang wajib dikeluarkan, serta aktivitas bisnis. Elemen bisnis model kanvas. Setelah mengetahui elemen model kanvas, pengertian serta tujuan membuat bisnis model kanvas, kini saatnya Anda memahami mengenai elemen bisnis model kanvas. Perlu diketahui bahwa bisnis model kanvas ini pertama kali dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dan sejak itu dikembangkan hingga memiliki 9 elemen yang dapat mendukung kelancaran sebuah bisnis. 9 elemen BMC tersebut adalah customer segment, volume proportion, channel, customer relationship, vendor stream, key resource, key activist, key partnership, cost struktur. Baik, saya akan menjelaskan dari elemen tersebut. Pertama, customer segment. Salah satu elemen penting untuk memulai langkah awal untuk menentukan target pasar. Dalam hal ini, berbisnis harus tahu segmen pelanggan sesuai dengan layanan atau produk yang akan kita berikan. Selanjutnya, customer segment market adalah jumlah besar dengan jenis kebutuhan dan kebutuhan solusi yang sama. Niche market, customer dengan kebutuhan yang spesifik. Segmented merupakan kategori customer yang memiliki kebutuhan yang sama namun tetap dalam satu kategori. Diversified, dua segmen pasar dengan kebutuhan atau masalah yang berbeda. Multi-set platform, sebuah hubungan yang terjadi antara dua customer atau lebih yang saling ketergantungan. Lanjut, elemen selanjutnya ada volume proportion, menjadi alasan mengapa pelanggan memiliki jasa atau barang yang perusahaan ditawarkan. Kesempatan ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan keunggulan dan menyelesaikan permasalahan pelanggan dengan cara baru. Praktisnya, volume proportion mengutamakan beberapa komponen seperti product and service, yakni menilai dari produk dan jasa yang ditawarkan pada konsumen. Yang pertama, pain level,
usaha untuk mengurangi kerugian kepada konsumen. Kedua, gain kreator memberikan keuntungan kepada konsumen melalui produk dan jasa yang ditawarkan. Channels, sederhananya channels adalah cara untuk menjangkau customer melalui media berupa website, aplikasi, salesperson, hingga online advertisement. Penentuan channel ini sendiri menjadi elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. 4. Customer relationship. Salah satu cara terbaik untuk menjalin hubungan baik dengan menggunakan konsumen, sehingga dibutuhkan kebijaksanaan untuk memberikan layanan yang terbaik baik dari segi biaya, layanan maupun harga produk. Kategori customer relationship terbagi atas pertama, self-service, panduan agar konsumen bisa melayani diri. Komunikatif, bukan saja bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pengalaman pelanggan, tapi juga menjadi dukungan secara emosional bagi anggota komunitas. 3. Personal assistance, interaksi langsung dengan konsumen dan perlu dilakukan sebelum dan setelah penjualan terjadi. SEO creation, berhubungan langsung dengan produk dan atau jasa yang digunakan. Detection personal engagement, adanya sekelompok pegawai perusahaan yang bertanggung jawab untuk memberikan kepuasan pelanggan. Automate service, bertujuan untuk meningkatkan kepuasan customer. Selanjutnya, elemen yang kelima, reverse stream, aliran pendapat yang masuk ke perusahaan yang didapat dari pelanggan. Karena dalam menjalankan bisnis sebuah perusahaan ada biaya yang harus dipertimbangkan seperti produk, bahan baku, atau tenaga kerja. Secara umumnya, revenue stream ini adalah pemasukan yang sudah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Elemen selanjutnya, key resource, merupakan daftar sumber daya yang harus direncanakan serta menjadi aset penting agar aktivitas bisnis dapat berjalan lancar dan terkontrol dengan baik. Dalam hal ini, perlu diperhatikan semua jenis sumber daya seperti sumber daya manusia, proses operasional, pengelolaan bahan baku. Elemen selanjutnya adalah key activities, mencangkup semua aktivitas yang berkaitan dengan sebuah produk untuk mendapatkan hasil dari bisnis yang perlu diukur efektivitasnya setiap waktu. Selain itu, keaktivitas akan menghasilkan proporsi nilai. Elemen selanjutnya adalah key partnership, elemen yang penting yang sangat berpengaruh dalam konsisten dalam kelanjutan bisnis dalam periode waktu yang lama. Partner kunci ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari key activities yang dibuat sebelumnya. Selain itu, sudah menjadi hal yang wajib untuk menjalin hubungan baik dalam sebuah kelancaran. Selanjutnya, cost structure, elemen terakhir yang tak kalah pentingnya ada struktur biaya yang perlu dipantau dan diperhatikan agar bisnis tetap efisien dalam menjalankannya untuk mendapatkan revenue. Selain itu, cost structure membantu bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa minimalkan risiko kerugian. Hal ini juga dilakukan agar Anda dapat menentukan proporsi nilai yang tepat untuk pelanggan. Setelah mengetahui 9 elemen penting bisnis melalui Canvas, semoga Anda dapat merasa terbantu dalam menjalankan bisnis. Keuntungan menerapkan model Canvas. Anda mungkin berpikir, apa saja keuntungan yang dapat dirasakan oleh perusahaan jika menerapkan bisnis model Canvas? Ada 4 keuntungan utama yang membuat dan menerapkan bisnis model Canvas. Apa saja itu? Yang pertama, lebih terfokus. Pada saat tahap perencanaan bisnis, jumlah yang harus dipertimbangkan dan harus diperhatikan secara detail tidaklah sedikit. Disinilah dimana bisnis model Canvas masuk. Dengan bisnis model Canvas, Anda dapat langsung meletakkan ide bisnis Anda serta data-data yang dimiliki pada setiap elemen bisnis model Canvas. Tentunya, hal ini akan membuat perencanaan bisnis Anda lebih terfokus dan mempercepat pengerjaannya.
Untuk yang kedua, diskusi bisnis yang lebih efisien dan teratur. Selain mempercepat perencanaan bisnis, membuat bisnis program kanvas juga dapat menjadi wadah untuk diskusi yang lebih efisien dengan anggota perusahaan lainnya. Selain itu, karena terbagi ke dalam 9 elemen, diskusi dapat dilakukan dengan lebih teratur dan tidak melenceng ke hal-hal yang tidak berhubungan berkat adanya bisnis model kanvas. Keuntungan yang lainnya dapat mengetahui umpan balik dari konsumen. Menggunakan bisnis model kanvas dapat membantu perusahaan dan mengetahui layanan yang telah didapatkan oleh konsumen seperti apa. Selain itu, perusahaan juga dapat mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan konsumen dan seberapa jauh perusahaan telah sukses membantu konsumen menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan pada tahap eksekusi. Bisnis model kanvas yang direncanakan dengan baik dapat dijadikan panduan yang dapat digunakan untuk perusahaan pada tahap eksekusi bisnis. Hal ini karena elemen-elemen yang komprehensif dapat menjabarkan setiap bagian. Karena setiap elemen dapat memberikan penjabaran yang jelas, maka kemungkinan terjadinya kesalahan pada tahap eksekusi bisnis akan berkurang. Jadi kesimpulannya mengenai bisnis model kanvas adalah seberapa penting bisnis model kanvas terhadap perencanaan bisnis. Oleh bisnis ini yang memvisualisasikan, menilai, menjelaskan maupun mengubah model bisnis hingga kinerja perusahaan dapat maksimal dan dapat sangat mempermudah perencanaan bisnis. Namun tentunya perusahaan membutuhkan berbagai sumber daya untuk mengisi setiap blok tersebut agar perusahaan dapat melanjutkan dengan lebih mudah, maka dibutuhkan aplikasi pendukung atau hal-hal yang lainnya. Baiklah, sekian dari saya, Mohon pamit. Assalamualaikum.